Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Bersyukur kita kepada Allah di kesempatan sore yang berbahagia ini, waktu di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu pada asar sampai dengan maghrib di hari Jumat. Ini adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan seluruh doa-doa kita. Maka kemudian perbanyaklah doa di hari ini, di sore hari ini insyaallah. Orang tua itu tidak akan pernah minta ganti apapun kepada anaknya, itu betul apa enggak kira-kira? Betul ya. Mereka akan memberikan apa yang mereka punya ya. Bahkan yang tidak punya pun akan diusahakan ada. Kira-kira betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau orang tua kita begitu ya. Kita sekolah juga dulu begitu. Kalau di daerah saya itu ada istilahnya kita sekolah naik ponjati. Jadi ketika lahir anak laki-laki, maka ada yang menanam ponjati ini nanti buat sekolah nih. Terus di daerah gunung gitu demikian. Sehingga di sana itu kalau misalkan pas kenaikan kelas itu harga hewan murah, banyak yang jual ya. Kemudian nanti kalau pas pertengahan naik lagi gitu. Jadi sangat dipengaruhi oleh kebutuhan rumah. Apa yang kita ingin simpulkan adalah bahwa mereka akan selalu berusaha bagaimana agar kita dalam tanda kutip bisa sama dengan teman-teman kita. Itulah orang tua kita. Kemudian pertanyaan berikutnya, kita harus balas nggak itu semua? Balas nggak, Bu? Dengan apa kira-kira balasannya? Membalas orang tua itu dengan apa kira-kira? Saya umrohkan orang tua saya. Boleh nggak kira-kira? Boleh sekali ya. Saya berikan rumah, saya berikan kendaraan. Tapi uniknya orang tua itu meskipun dia rumahnya nggak bagus, orang tua kita ya, kita belikan yang bagus di suatu tempat yang jauh, pasti dia nggak nyaman, lebih nyaman di rumah sendiri. Atau bahkan di rumah kita yang jauh lebih bagus misalkan daripada rumah mereka di kampung, pasti lebih betah di rumah mereka. Betul, rumah sendiri. Nah kira-kira balasan kita untuk mereka itu apa Bapak Ibu kira-kira? Ada door prize nggak ini? Apa kira-kira Bapak Ibu? Silakan kita diskusi saja di sore hari ini. Doa, doa. Ya, ternyata balasan terbaik kita kepada mereka adalah kesolehan kita, Bapak Ibu. Kita enggak ada saatnya nanti kita itu mohon maaf tidak membutuhkan apa namanya dunia. Yang kita harapkan dari anak kita nanti adalah kedekatan mereka kepada kita di penghujung usia kita. Nanti kita akan mengalami suatu masa yang mohon maaf kita pegang gelas pun nggak sanggup, harus dibantu ya dengan sendok itu ya. Makan pun kita suatu saat nanti akan mengalami masa di mana kita tidak kuat mengangkat sendok, bahkan ke kamar mandi pun kita nggak sanggup kecuali dibantu orang lain. Maka di hari itu kira-kira ada dua pilihan. Anak kita yang punya jabatan bagus, rumah mewah, kendaraan mewah, tapi jauh dari kita. Kalau kita telepon, nak pulang, bapak sakit, ibu sakit, bu mohon maaf lagi rapat, mohon maaf lagi kunjungan kerja dan lain sebagainya. Dibanding dengan anak yang biasa saja bahkan tinggal di kampung, yang pendidikannya nggak tinggi, tapi kemudian dia selalu dekat dengan kita, tidak pernah ngeluh ketika mengurus kita. Kira-kira pilih mana Pak Bu? Yang satu atau yang dua? Yang dua. Jadi ada saatnya dunia yang kita cari ini bagi orang tua kita nggak ada manfaatnya. Tapi satu, kesolehan kita. Bapak Ibu rahmati Allah, setiap tetesan air susu ibu kita yang kita konsumsi selama 2 tahun, yang tidak pernah diminta balasannya, wallahi kita harus tahu itu harus kita balas. Setiap tetes keringat ayah kita ya, yang kadang-kadang mereka tidak pernah menceritakan pedihnya bekerja kepada kita, yang mereka tidak pernah bercerita tentang bagaimana dirinya dihina, dicurangi, direndahkan di tempat kerjanya,
mereka tidak pernah bercerita kepada kita. Keringatnya itu Bapak Ibu rahmati Allah wajib kita balas. Dan balasan terbaik adalah kesolehan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu ayat, la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna. Ayat ini menarik, diawali kita dilarang menyekutukan Allah, kemudian diikuti apa? Berbuat baik kepada orang tua. Bahasa kita, sederhana kita, tidak akan pernah ada anak yang berbakti ke orang tua sebelum hubungannya atau akidahnya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini orang-orang yang kemudian ketika orang tuanya sakit doanya satu, biar segera, biar beban kita ringan. Tidak sedikit yang demikian Bapak Ibu rahmati Allah. Orang tuanya sakit kayaknya penderitaan banget bagi kita. Orang tua ngedrop 3 bulan aja itu nggak bisa bangun, kita ribetnya luar biasa. Merasa kita paling capek. Pagi nyiapin makanan, ngantar ke kamar mandi terus. Padahal cuma 3 bulan. Padahal mereka berapa? 2 tahun. Waktu kita masih nyusu. Bapak Ibu rahmati Allah, ada sebuah ungkapan. Ada seorang imam, beliau mengatakan gini, ketika ibunya meninggal, dia nangis ya. Wahai imam, kenapa engkau nangis ketika orang tua meninggal? Apa engkau tidak ridho? Bukan itu. Tapi aku menangis karena salah satu pintu surgaku telah tiada. Nabi kemudian mengatakan rugilah sampai 3 kali itu. Jadi kalau Nabi sampai mengulangi lebih dari 1, berarti ada sesuatu yang pelajaran besar yang harus kita ambil. Apa ya Rasul? Siapa yang rugi? Mereka yang tidak mendapatkan surga lewat jalur orang tuanya, meskipun mereka masih hidup atau sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana di dalam Islam birrul walidain ini memberikan sebuah penguatan kepada kita di hari ini, itu suatu perkara besar di dalam Islam. Bahkan kita durhaka kepada mereka ini bagian dari dosa-dosa besar dalam kitab Al-Kabair. Jadi apa yang membuat dosa besar itu? Ya, salah satunya adalah durhaka kepada orang tua. Yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu rahmati Allah, orang tua itu sekarang banyak bohongnya. Betul nggak kira-kira? Coba yang lagi ngerantau, perantau mana nih, angkat tangan. Nah, ya. Coba tanya ke ibu bapaknya. Satu pertanyaannya apa? Pak, Bu, sehat? Jawabannya apa? Pasti sehat. Pernahkah dia di kampung cerita, ibu meriang, pakai koyok 12, nya luar? Enggak cerita. Yang kedua tanya, Pak, Bu, punya duit nggak? Kalau nggak punya duit saya kasih. Apa jawabannya? Punya. Anaknya aja nih agak rewel ini. Kenapa tanya? Kalau mau ngasih nggak usah nanya punya apa enggak. Tinggal kasih aja. Kalau nanya punya duit nggak, pasti jawaban mereka apa? Punya, meskipun tidak punya. Maka ini sudah menjadi bukan rahasia umum lagi bahwa orang tua itu banyak yang suka bohong kepada kita. Pak, Bu, sudah makan belum? Jawabannya apa? Sudah. Padahal mereka menyisakan makanan itu untuk kita ketika kita dulu masih di rumah. Oh, sudah makan aja, Ibu udah kenyang, Ibu udah makan. Padahal belum. Ini betapa luar biasanya orang tua itu di dalam Islam jamaah yang dirahmati Allah. Maka kemudian balasan kita adalah kesolehan kita. Kesolehan itu implementasinya bukan hanya kepada orang tua. Ternyata kesolehan itu juga akan berimbas kepada orang-orang di dalam rumah kita. Maka di dalam Islam selalu saya sampaikan, keberhasilan pendidikan itu bukan serta-merta ditentukan dari besarnya sekolah di mana dia belajar. Bukan ditentukan besarnya uang masuk dia masuk sekolah itu. Tapi ditentukan oleh orang tua yang berkualitas dalam rumahnya. Atau bisa jadi bapak ibunya nggak pintar ngaji. Bapak ibunya nggak pintar ngaji, tapi anaknya kita mendapati banyak yang sukses. Bisa jadi apa? Karena apa yang diberikan kepada anak-anak itu sesuatu yang halal. Dulu ada seorang kiai, ya, seorang kiai besar, beliau sudah wafat. Ketika memberikan sebuah nasihat atau ceramah di hadapan para menteri, beliau mengatakan begini. Dulu di kampung banyak orang-orang atau petani-petani yang pekerjaannya itu penghasilannya tidak tetap. Petani lah, buruh tani lah, pedagang inilah dan itulah. Tapi anaknya jadi orang-orang besar. Tapi sekarang kita lihat bapaknya pejabat, anak-anaknya banyak yang masuk penjara, yang jadi fitnah. Apa penyebabnya?
Kata ulama ini, beliau adalah Kiai Haji Hazim Muzadi ya, almarhum, mengatakan karena bisa jadi orang-orang dulu yang diberikan kepada keluarganya memastikan pasti halal. Karena faktor kehalalan ini sangat menentukan keberhasilan kita. Tanda kutip, bukan hanya berhasil dunia saja Bapak Ibu, akhirat juga. Jadi kalau ada anak-anak yang sulit diatur ya, yang bandelnya luar biasa, atau istri yang selalu melawan dengan suami, yang pokoknya udah kebangetan luar biasa, kita perhatikan bapak-bapak ya, apa yang kita berikan kepada mereka. Jangan sampai yang haram masuk ke dalam rumah kita ya. Kita wajib memastikan ya, jangan sampai kita tidak memiliki kepekaan bahwa ini halal ini haram, kita tabrak semua, kita berikan kepada keluarga kita. Nanti anak-anak kita akan terdampak satu yang buruk ya, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita. Nah, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana dahsyatnya kesolehan orang tua itu? Saya tengahkan sebuah kisah ya. Kisah ini selalu saya ulang-ulang dalam setiap ceramah karena sangat menarik bagi saya. Cerita tentang seorang yang bernama Rabi'ah Ar-Ra'i ya. Beliau ini seorang imamnya tabi'in. Kita sering mendengar tabi'in. Apa sih tabi'in? Mereka adalah orang-orang yang hidup bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Inilah tabi'in. Cerita ini berawal ketika seorang pemuda bernama Faruk ya, yang tinggal di Madinah, yang kemudian dia mencari jodoh di kota Madinah, akhirnya mendapatkan jodohnya di Madinah. Setelah pernikahan itu kemudian wanita ini hamil. Tepat di usia kehamilan 9 bulan, Faruk ini sholat Jumatnya di Masjid Nabawi. Hari itu sang khotib menyampaikan materi apa? Besok kita akan pergi berdakwah, ada tugas untuk kita. Maka kemudian Faruk ini pulang menyampaikan ke istrinya, wah istriku, aku besok akan berangkat bersama dengan para sahabat dalam tugas dakwah. Apa kata istrinya? Kalau engkau berangkat, kami dititipkan kepada siapa? Saya dan calon anakmu. Maka kata sang ayah ini, aku titipkan engkau kepada Allah. Dan berapa harta yang tinggalkan? 30.000 dinar ditinggalkan untuk wanita itu. So, ibu-ibu seneng gak kira-kira? Suaminya mau pergi tinggalin uang banyak ya, suaminya pergi 2 hari. Dek, pergi 2 hari keluar kota, ini uang 5 juta habisin yang sisa. Seneng gak kira-kira? Enggak ya, enggak salah gitu. Ini 30.000 dinar yang dengan hitungan yang nggak habis setahun 2 tahun nggak bakal habis. Maka suami ini berangkat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, nggak ada kabar. Tiba-tiba ada kabar, ibu, suamimu telah meninggal di sana, dibunuh perampok, pokoknya lain sebagainya. Tidak ibu, suamimu ada yang ditahan di sana, kata yang lain. Maka sang wanita ini berkeyakinan suamiku pasti sudah menemukan apa yang dicita-citakan, ingin wafat dalam tugas dakwahnya. Udah nggak kepikiran lagi tuh suaminya pulang. Waktu terus berjalan, akhirnya 30 tahun Bapak Ibu. 30 tahun ketika bayi yang ada dalam perut ibu ini sudah keluar ke dunia, menjadi seorang pemuda yang hebat dan sudah memiliki seorang istri. Hari itu seorang bapak ya, wajahnya sudah mulai nampak lelah, bajunya berdebu. Dia datang ke Madinah. Dicari rumahnya karena 30 tahun sudah mengalami perubahan yang luar biasa kota Madinah. Dia tidak menemukan. Hingga akhirnya menemukan sebuah rumah, ada tanda yang beliau hafal betul, ini rumah saya nih 30 tahun yang lalu. Saking bahagianya maka kemudian masuk rumah tanpa permisi, dibuka rumah langsung masuk. Kalau rumah kita begitu, marah nggak kita? Marah. Ya kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu ya, lagi di rumah dasteran ya, nggak pakai jilbab, lagi goreng-goreng, tiba-tiba ada tamu nyelonong gitu. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang wanita muda berteriak, ya musuh Allah, wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk ke rumah kami? Teriak dia. Suaminya bangun, suaminya marah, dan bapak ini lehernya dipegang sama sang anak ini. Wahai musuh Allah, kenapa engkau masuk ke rumahku? Kegaduhan ini membuat seorang yang kita sebut Imam Malik bin Anas itu, tetangganya datang membantu. Terjadi keramaian di rumah itu. Orang tua ini hampir mau dipukulin warga kalau zaman sekarang ya, sudah dikerobongin banyak orang. Tapi ibundanya dari lantai 2 bangun karena kegaduhan itu, melihat, berteriak, Allahu Akbar, wahai anakku, Rabi'ah, lepaskan tanganmu. Wahai ibu, ini orang masuk ke rumah kita tanpa permisi. Apa kata ibundanya? Wahai anakku, ketahuilah itu adalah ayahmu, 30 tahun lalu pergi meninggalkanmu sebelum kau lahir ke dunia. Mereka berpelukan. Ya, akhirnya tetangga pada pulang, tinggal bertiga orang ini. Di tengah asiknya ngobrol,
Sang anak bilang, "Bu, Pak, mohon maaf, sebentar lagi masuk waktu sholat." Sama azan ke masjid. Dia pergi ke masjid, Bapak Ibu. Tinggal 2 orang suami istri ini. 30 tahun tidak ketemu. Bagaimana kerinduan yang begitu luar biasa. Sang bapak bertanya, "Pak, Ibu, uang yang aku titipkan dulu masih ada atau tidak?" 30.000 dinar. Hari ini aku membawa uang 4.000 dinar. Kita tambahkan, nanti kita beli kebun dan beli sawah dan lain sebagainya. Sang ibu ini nggak bisa jawab. Kenapa? Uangnya habis. Ya, uangnya habis. "Wahai bapak, apa engkau tidak ingin ke masjid? Sudah mau selesai sholatnya." Dialihkan pembicaraan ini. Wah, dia langsung kaget, langsung pergi ke masjid. Sampai di masjid, Bapak Ibu rahmati Allah, sholat sudah selesai. Ya, dia sholat sendirian. Tapi selesai sholat, dia kemudian berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ziarah itu dia pulang, ternyata jalan di mana dia berangkat penuh dengan lautan manusia. Ternyata di masjid itu ada majelis ilmu, ada pengajian, ribuan orang datang. Sehingga apa? Bapak ini yang bernama Faruk ini duduk di paling belakang karena tidak kebagian tempat. Kemudian dia bergumam dalam hatinya, "Ya Allah, andainya anak saya seperti itu, kayaknya senang sekali saya. Hebat benar nih ulama, dari kejauhan gak kelihatan dia dengan surbannya begitu." Dia tanya ke sampingnya, "Wahai saudaraku, siapa nama ulama ini?" Temannya ini tertawa, "Anda pasti bukan orang Madinah." "Saya orang Madinah asli." "Bukan, asli," dibilang, "tulen seorang Madinah, lama tinggal di Madinah." Kata bapak ini, "Ketahuilah saudaraku, di majelis ini duduklah seorang ulama-ulama besar." Kalau kita atau saudara kita, putra-putri kita belajar ilmu hadis, kenal dengan ulama-ulama ini. Al-Imam Abdurrahman Al-Auza'i duduk di tempat ini. Imam Malik duduk di tempat ini. Imam Sufyan Ats-Tsauri duduk di tempat ini. Ngapain mereka? Menuntut ilmu kepada ulama itu. Ulama-ulama besar duduk mereka di tempat ini menimba ilmu kepada beliau. Beliau tabi'in, yang guru beliau adalah para sahabat Nabi. Bapak ini penasaran, siapa namanya? Dia mengatakan namanya Rabi'ah. Bergoncang hati ini orang. Kok namanya kayak anakku? Kami menyebutnya Rabi'ah Ar-Ra'yi. Kenapa? Karena Ra'yi itu bagian ini ya, pintar dalam menganalisa, itu bahasa kita. Kalau kami tidak mendapati suatu hukum atau kami tidak mampu memahami suatu nas, maka kami bertanya ke beliau, maka kami sebut dia Ar-Ra'yi. Bergoncang hatinya. Siapa bapaknya? Bapaknya namanya Faruk Abu Abdurrahman yang 30 tahun lalu pergi meninggalkannya dalam rangka berjihad dan berdakwah. Nangis, bergoncang hatinya, ternyata betul itu adalah anaknya. Dia langsung lari pulang. Cerita ke istrinya, dan ini kesempatan terbaik istrinya menyampaikan alasan kenapa uang 30.000 dinar itu habis. Untuk apa? Ternyata Bapak Ibu rahmati Allah, setiap ada kabar di suatu daerah ada guru yang hebat, maka anak ini dikirim ke sana, dibekali dengan uang. Tidak hanya itu saja, anak-anak teman sepermainannya yang pengen sekolah yang nggak punya biaya, suruh sekalian, dibiayai semua. Di sana ada guru bagus, pindah lagi. Kalau bahasa kita sekarang mungkin pondok yang bagus di mana, kirim sana, kirim ke sana. Ibunya merasa nggak pinter, tapi kemudian punya biaya, dia berikan totalitas untuk anaknya. Ulama-ulama besar, sahabat-sahabat besar didatangi. Ibunya bertanya, "Wahai bapak, wahai suamiku, sekarang lebih mulia mana? Harta yang kau tinggalkan atau anak kita sekarang?" Wallahi, demi Allah, anak kita lebih mulia. Insyaallah. Luar biasa Bapak Ibu rahmati Allah. Tidakkah kita terbesit keinginan suatu saat Bapak Ibu kita sholat jamaah di masjid yang megah, imamnya adalah anak kita? Tidakkah kita punya keinginan suatu saat kita di rumah baca Quran, anak kita yang mimpin baca Quran? Bapak-bapak, pernah nggak kita terbayang, atau yang calon bapak ya, kita sholat Jumat ya, seperti hari ini sholat Jumat, yang jadi khotibnya adalah anak-anak kita. Senang nggak kira-kira? Bangga nggak Pak kira-kira? Bangga. Saya kemarin sholat asar sholat zuhur di salah satu masjid ya, yang jadi imam tuh anak muda, samping bapaknya. Pas mau jadi imam tuh senyum dulu ke bapaknya. Saya adem lihatnya. Dia senyum dulu ke bapaknya, seolah ingin mengatakan, "Pak, aku sudah bisa jadi imam loh Pak." Dan bacaannya luar biasa, hafalan Qurannya 10 juz lebih. Apa makna kisah ini Bapak Ibu rahmati Allah? Lihat, orang tua berkualitas itu melahirkan anak-anak berkualitas.
Orang tua barangkali saya nggak punya ilmu, saya nggak pinter ngaji, tapi kita totalitas di dalam mencarikan sekolah terbaik untuk anak-anak kita. Jadi jangan sampai, mohon maaf, investasi anak, ya, sekolah anak terkalahkan dengan Pajero Sporty yang kita cicil tiap bulan, atau expander atau apa lagi itu. Pak, nggak jadi masukin anaknya ke sekolah sana, bagus sana. Nggak kebagian. Kenapa? Ini dulu, nyelesain ini dulu. Sekolah yang biasa aja lah. Ya, expandernya belum selesai 3 tahun lagi. Nah, ada juga yang ya sekolah sedapatnya aja lah. Yang penting sekolah tuh, kita sering mendengar tuh. Yang penting sekolah. Bapak Ibu, kita mengantar anak sekolah itu pahalanya luar biasa. Kita menemani mereka belajar, pahalanya luar biasa. Apalagi kita menyekolahkan mereka dengan sekolah terbaik, itu bagian ikhtiar kita yang luar biasa. Jadi kalau untuk mereka, ini investasi terbesar kita, totalitas kita di dalam sekolah putra putri kita. Jadi antum yang belum nikah, yang anak muda ini harus sudah mulai terfikirkan dari sekarang. Kemarin ada bapak-bapak ke rumah sampai jam 10 malam, anaknya kuliah semester 3, tiba-tiba bilang ke bapaknya, "Pak, saya nggak mau kuliah lagi." Ngapain? Mau nikah. Coba puyeng nggak orang tuanya begitu? Orang tuanya nanya, "Nanti kamu mau ngasih makan gimana?" "Nggak peduli, pokoknya saya mau nikah." "Biaya kuliah gimana?" "Biaya kuliah dari bapak." Terus yang perempuan ya dari orang tuanya. Terus pengen menikah pokoknya. Nggak mau berpacaran tapi pengen menikah. Bapaknya pusing juga tuh sampai jam 10 malam ngobrol-ngobrol. Akhirnya apa? Setelah nego keluarga, si anak ini akhirnya berubah pikiran. "Baik Pak, saya mau kuliah, mau saya selesaikan target 3,5 tahun. Setelah itu saya mau langsung nikah." Baru bapaknya setuju. Jauh, kalau begitu setuju, selesaikan dulu baru semester 3 mau nikah. Ya, harus difikirkan jauh-jauh. Jadi teman-teman yang belum nikah nih, ini nih mau bawa anak orang nih, apa yang harus sudah kita siapkan. Jangan sampai kondisinya lebih buruk dari sekarang. Ya, sekarang minyak wanginya 30.000, setelah nikah dengan antum kalau turun standar jadi 10.000, hati-hati itu. Bedaknya dulu 10.000, sekarang 5.000 setelah antum. Nah, itu bahaya tuh, harus difikirkan tuh ya. Jadi nggak cuma langsung kita idealisa pengen menikah, tapi siapkan perangkat-perangkatnya. Perangkat terbesar adalah perangkat keimanan, ketakwaan kita, keyakinan kita. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, tentang birrul walidain, kita berbakti ke orang tua bagian dari balasan kita kepada mereka. Menjadi kita orang-orang yang saleh, inilah balasan kita kepada mereka. Dan kesolehan kita ini, satu, untuk membalas kebaikan orang tua kita. Yang kedua, kesolehan kita adalah untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Bahkan ada seorang ulama besar, Sa'id Ibn Musayyib, pernah mengatakan, "Aku menambah rakaat sholat sunnahku untuk anak-anakku." Apa Bu maksudnya, Pak? Maksudnya dia menambah dekatnya dengan Tuhan, dengan Allah, agar Allah turunkan penjagaan kepada keluarganya. Beliau pernah mengatakan, "Anak perempuanku ini kalau meninggal masuk surga." Dia mengatakan demikian. Kenapa? Anak perempuanku ini hafal Quran, hafal hadis, nurut sama orang tua, nggak pernah membantah, iya aja pokoknya bahasanya. Hingga pernikahan pun dijodohkan oleh orang tuanya, dia sangat percaya. Yang hari itu Sa'id Ibn Musayyib menikahkan putrinya dengan seorang duda bernama Abdullah ibn Wada'ah. Yang hari itu anaknya perempuannya juga dilamar oleh putra khalifah. Anaknya pejabat, anaknya pemimpin negerinya datang tuh lewat utusannya. "Bapak, anakmu mau dilamar putra mahkota." Apa katanya? "Saya tolak." Dia lebih memilih seorang yang bernama Abdullah ibn Wada'ah, seorang duda yang rumahnya kecil, tidak memiliki pekerjaan tetap karena dia seorang pengajar ngaji saja. Tapi dia lebih dipilih dia. Apa alasan dia? Sang ayah mengatakan, "Kalau anakku nikah dengan anaknya pejabat, aku khawatir kemewahan itu membuat dia lupa dengan Tuhannya. Tapi aku izinkan menikah dengan seorang pemuda yang miskin, dengan harapan dia terjaga keimanannya." Kisah ini kalau saya kisahkan ngaji di PT, yang datang para teman-teman yang belum nikah nih, yang modalnya masih pas-pasan, semangat nih dengar kisah ini. Sampaikan kisah ini kepada orang tua calonnya. "Saya punya kesolehan, ya Masya Allah ya," dan sebagainya. Nanti orang tuanya bilang, "Soleh nggak cukup mas sekarang," gitu ya. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kita berusaha untuk setiap hari memiliki progres menjadi orang-orang baik. Karena kita menjadi orang baik ini pada hakikatnya adalah salah satu cara terbaik kita untuk membalas kebaikan orang tua kepada kita selama ini. Yang kedua, untuk mempersiapkan orang-orang dari keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita menjadi orang-orang baik, diawali dari kita menjadi orang baik terlebih
dahulu. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.